naga, ya. Naga juga pernah Pak ya? Sering itu. Lanjutkan ini Mbah. Ini kan tradisi-tradisi barian, ruatan segala macam itu kan dilakukan penduduk secara konsisten sebagai wujud kesadaran bakti luhur kepada danyang desa lah ibaratnya, yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap kemakmuran warga dalam bentuk air yang melimpah dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita tahu misalnya yang paling terbaru kemarin-kemarin ini kan banyak orang meninggal mendadak. Nah, apakah kemudian di Seloliman ini juga mengalami hal yang sama, ataukah kemudian mengalami tapi tidak terlalu signifikan? Gimana Mbak? Betul, jadi sepertinya di Desa Seloliman khususnya ya, dan di lereng Penanggungan pada umumnya itu tidak signifikan dari pengaruhnya itu. Lebih ke arah ke positif. Jadi nggak tahu itu yang terjadi, dan memang banyak kawan-kawan atau orang-orang dari bawah itu mengambil air Jolotundo semata-mata untuk kepentingan berobat dengan adanya musibah ini. Itu apalagi warga memang menikmati air itu selama hidupnya di sini. Warga itu jadi ada satu keyakinan bahwa air itu air penguripan, air kehidupan yang bisa dipakai untuk obat. Itu memang begitu, dan nyatanya memang dampak daripada pandemi ini tidak banyak terasa di wilayah Seloliman ini. Itu yang terjadi memang. Kalau itu yang di atasnya Pantirtan itu kan ada tuh tempat untuk apa, meditasi atau semedi. Itu memang digunakan untuk ritual-ritual khusus gitu ya Mbak ya, yang di atas itu ya? Betul, jadi Pantirtan Jolotundo itu memang dipergunakan untuk ritual, terutama oleh kawan-kawan dari Bali ya. Itu setiap saat, dan kalau setiap tahun itu pasti di masyarakat Bali yang ada di Jawa Timur itu di dalam ritual besar ya, itu secara bergantian memilih tempat itu antara Jolotundo dan Ngeliep pantai selatan itu. Itu setiap tahun ganti. Kalau tahun ini di Jolotundo, tahun berikutnya di Ngeliep, berikutnya lagi di Jolotundo, terus begitu. Dan istilah menjelang Nyepi, menjelang hari raya Nyepi itu kan ada bulan 3 ya, ada acara melasti namanya ya. Melasti sampai kita hafal di sini. Bahwa melasti besar-besaran di Jawa Timur ini untuk masyarakat Hindu. Dari saudara-saudara kita yang beragama Hindu itu tempatnya dua itu, kalau bukan di Jolotundo ya di Ngeliep. Itu pasti. Dan setiap kali ada acara yang berbau adat, termasuk dari saudara-saudara kita yang beragama Hindu itu sering digunakan untuk ritual memang. Nah, demikian juga masyarakat setempat. Masyarakat setempat itu misalnya ya, kalau untuk masyarakat Beting itu setiap tahun pasti mengadakan acara barian atau ruat sumber Jolotundo. Masyarakat Bali Kambang ini juga Desa Seloliman ya, itu setiap tahun pada hari raya yang ke-7 itu pasti berbondong-bondong mandi di Jolotundo tanpa disuruh. Itu sudah otomatis. Buat anak muda, tua, kecil itu naik ke Jolotundo dan mandi. Itu akhirnya perilaku yang demikian, adat yang demikian itu tidak hanya merupakan kewajiban, tapi merupakan hak. Jadi seolah-olah misalnya mengeluarkan tumpeng, tidak bisa dicegah ini. Saya harus mengeluarkan tumpeng tiap tahun dan bulan Suro ke Jolotundo, itu seolah merupakan hak, bukan kewajiban. Karena berangkat dari
Bahkan menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan, gitu, iya. ya, Mbak ya. Karena apa? Karena acara adatnya, upacara adat dalam bentuk ruwat sumber itu keyakinannya kalau sampai tidak diruwat, debit air yang keluar itu menurun. Oh. Menurun. Dan kalau diruwat, debitnya tambah besar. Bagus, ya, bagus. Baik itu bulan-bulan kemarau atau bulan-bulan apa? Hujan misalnya, itu tidak berubah debit air yang keluar itu. Nah ini diyakini. Kenapa diyakini? Berdasarkan penelitian, niteni. Coba sekarang ruwat pernah lupa, jam konon pernah dijadikan apa lupa, turun debit air ini. Sehingga mereka tidak berani untuk meninggalkan ruwat sumber ini, tidak berani. Karena ini menyangkut pertanian. Kalau sekedar untuk minum rumah tangga itu gampang ya, sumber air melimpah. Tapi kalau pertanian tidak boleh kurang ini. Nah, menyangkut tidak hanya menyangkut satu desa, sekian desa. Nah, sehingga acara ruwat sumber, barian sumber ini menjadi tradisi. Nah, juga karena sumber di Desa Soliman ini tidak satu, banyak, terutama yang keluar dari Jolotundo ini kan yang ditata. Misalnya ada satu rumah tangga dan di belakang ada sawah, hanya sekian kedok aja ya. Terus sawah ini khusus dari sumber ini, sumber ik misalnya, seperti depannya ada sumber namanya sumber sonten. Jadi dia kewajibannya dia tiap tahun dia ruwat di sini, membuat tumpeng sendiri. Paling-paling yang ngundang 3-4 orang yang sekitarnya untuk ikut menikmati tumpeng ini, ikut berdoa. Itu di mana-mana seperti itu, terjadi seperti itu. Nah, memang ruwat sumber ini yang dikatakan dengan apa? Dengan ubo rampe ya. Ubo rampenya itu memang sudah mentradisi yang disebut dengan Sumaninga tadi. Di situ ada acara pelepasan burung, ada acara penanaman pohon sebagai simbolis di dalam melestarikan alam. Itu. Nah, coba sekarang berikutnya begini. Jadi di dalam ruwat sumber ini sudah tidak lepas dari acara kesenian. Tapi sebelum bahas kesenian, Mbah. Iya. Biasanya kalau tempat dipakai ritual, seperti kita memasuki Jolotundo itu kan kelihatan sekali dan auranya sangat luar biasa. Iya. Ada nggak kejadian yang namanya orang Jawa, Mbah? Di samping rasional ya irasional, mistisisme yang terjadi di Jolotundo yang barangkali pernah banyak dibicarakan orang gitu. Ada nggak hal-hal seperti itu, Mbah, di situ? Sering. Contohnya, sering, Mbah. Iya. Contohnya, Mbah. Bahkan yang kebanyakan terjadi itu yang menyangkut pengunjung. Ya ada penampakan yang penampakan goib itu, pengunjung itu sering cerita seperti itu. Bentuknya? Ada berbentuk orang, ada berbentuk macam-macam. Itu yang berbentuk ular, naga, ya. Naga juga pernah, Mbak, ya? Sering itu dari pengunjung dari luar biasanya. Dari luar. Kesurupan pernah terjadi nggak, Pak? Lalu kesurupan itu juga sering. Sering terjadi. Dan memang sistem pengobatannya, jadi ada misalnya seorang paranormal dari Surabaya membawa pasiennya untuk berobat, untuk dibawa ke sana, dimandikan di sana. Itu sering terjadi, sering seperti itu. Iya. Jadi acara-acara khusus itu yang menyangkut Patirtan Jolotundo itu. Nah, ini. Nah, sampai muncul kemudian naga dan lain sebagainya. Secara singkatnya bagaimana itu, Mbak? Terbentuknya Patirtan Jolotundo itu. Kira-kira siapa yang merintis gitu? Yang mengkrit siapa kira-kira, Mbak? Di situ itu ada
relief ya, relief yang menunjukkan angka tahun. Cendera Sengkolo itu yang kalau dibaca itu menunjuk angka tahun Saka itu 899 tahun Sakanya. Kalau di Masehi kan 977. Nah itu terus sebelumnya lagi ada tulisan, ada relief lagi yang maknanya itu gempeng. Gempeng ini ada yang menafsirkan pembuatan, ada yang menafsirkan itu pemugaran. Nah di dalam buku-buku sejarah memang Erlangga pada saat beliau itu melakukan pernikahan dengan permaisuri, ya, putra dari Dharmawangsa, kan sempat diserang oleh kerajaan Worawari itu, sempat diserang sehingga berantakan dan banyak terbunuh, termasuk Dharmawangsa sendiri terbunuh. Nah Erlangga diselamatkan oleh pengawalnya Narotama itu, kan punya pengawal Narotama yang dibawa dari Bali, diselamatkan, dan akhirnya beliau 2 orang itu mengembara di penanggungan ini, mengembara, akhirnya menemukan Jolotundo itu. Nah berarti Jolotundo ini kemungkinan sudah ada sebelum Erlangga. Kalau Erlangga sudah ada sebelum Erlangga, berarti dibuat oleh leluhurnya Erlangga, kemungkinan oleh Dharmawangsa, kemungkinan oleh kakeknya, neneknya, itu yang namanya Makota Wasawardhana. Ini kakeknya, kemungkinan lagi oleh kakeknya lagi di atasnya, Cangga, Isana Tunggawijaya, atau mungkin lagi dibuat oleh Empu Sendok sendiri. Nah, di sini di dalam gubahan Negara Kartagama yang oleh Slamet Mulyana menerangkan bahwa Erlangga waktu itu ketemu dengan ular naga di Jolotundo itu, ular naga. Akhirnya beliau sebagai seorang yang memang terpilih secara alam atau Tuhan menunjuk untuk menjadi raja. Akhirnya si naga ini berubah menjadi seorang maharsi. Beberapa orang maharsi memejang kepada Erlangga supaya bagaimana beliau nanti bisanya jadi raja, kan begitu ceritanya di gubahan Slamet Mulyana ini. Jadi sehingga naga itu sudah merupakan mitos, dimitoskan. Jadi sehingga banyak orang yang pengunjung yang cerita ketemu dengan naga-naga itu yang pernah saya dengar. Berarti itu sesungguhnya naga itu ya, atau siluman atau apa kira-kira itu, Mbak? Ya, baik. Maharsi itu tadi ya? Ya, itu kalau manusia. Ceritanya ya, manusia berarti ya? Manusia pertapa yang mungkin ya untuk menguji kepada Erlangga, bagaimana itu ya, sehingga Erlangga tatak dan sehingga kembali ke jati dirinya berbentuk manusia, mungkin begitu. Itu yang diceritakan oleh Slamet Mulyana.